Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar responsi bab ke-6, part yang ketiga. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram Pivot Solution beserta TikToknya untuk konten-konten menarik berikutnya. Mari kita masuk ke dalam pembahasan soalnya. Kita masuk ke soal nomor 4, teman-teman. Dan untuk soal-soal sebelumnya, itu teman-teman bisa nonton di YouTube channel Pivot Solution karena udah lengkap dari bab 1 sampai bab yang ke-6. Jadi tinggal tonton saja ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Nah, di sini diketahui fx sama dengan 4x kuadrat ketika x-nya kecil sama dengan 1 dan bernilai ax tambah b ketika x-nya besar dari 1. Nah, di sini ya, kita tentukan nilai A dan B agar fungsi f terturunkan di satu. Jadi di sini kalau di soal sebelumnya yang nomor 3, kita nomor 3 itu membuktikan apakah dia terturunkan di sebuah titik atau enggak. Nah, kalau nomor 4 itu kita udah dikasih tahu bahwa dia terturunkan. Maka kita bikin karena ya si f itu terturunkan di x sama dengan satu, maka berlaku yang dua, yang tadi apa? Yaitu f dia continue ya di x sama dengan satu. Nah, ini kita kerjakan dulu. Maka kalau dia continue artinya apa? F satunya sama dengan limit kiri dan limit kanannya. Ya enggak? Nah, maka ini jadinya limit x menuju satu dari kanan berarti fx. F1 berarti yang mana? Yang di atas ya. Berarti 4 kali satu, berarti 4 ya. Sama dengan, ini berarti limit x menuju satu dari kiri, fx. Berarti yang kiri yang di atas juga ya. 4x kuadrat. Ini kenapa 4 aja? Karena kita udah substitusi x-nya juga dengan satu ya. Maka ini sama dengan limit x menuju satu dari kanan, fx-nya berarti yang mana? Yang di bawah. Berarti ax tambah b. Kita substitusi, berarti 4 sama dengan, ini berarti 4 juga, sama dengan, berarti ini A tambah B ya. Berarti A tambah B atau 4 itu sama dengan A tambah B. Nah, ini persamaan yang kita dapat. Ini bisa kita otak-atik lagi jadi apa? Bernilai A ketika, berarti 4 dikurang B, bernilai B sama dengan 4 dikurang A. Nah, ini nanti tergantung yang mana kita butuh aja. Ya. Nah, baru kita masuk ke yang poin kedua. Ya. Poin yang kedua, ya, berarti ini jadinya limit dia pasti terturunkan ya, turunkan di ya x sama dengan berapa? X sama dengan satu. Maka f absen dari kiri satunya itu sama dengan f absen dari kanan satu. Maka ini jadinya limit x menuju satu dari kiri f absen x sama dengan limit ya x menuju satu dari kanan f absen x ya enggak. Nah, maka ini jadinya apa? Yang ini limit x menuju satu dari kiri berarti turunannya apa? 8x ya. Nah, sama dengan limit x menuju satu dari kanan berarti ini jadinya ax tambah b turunannya apa? A kayak gitu. Maka di sini ya kita substitusi berarti ini jadinya 8 sama dengan A. Berarti kita udah nemu nih. A itu sama dengan 8 rupanya. Nah, sekarang kita tinggal masukin. Katanya B itu adalah 4 dikurang A. Maka B itu sama dengan 4 dikurang 8. Maka B itu sama dengan min 4. Kayak gitu. Udah. Berarti A-nya adalah 8 dan B-nya adalah min 4. Seperti itu. Oke, ini untuk soal nomor 4. Kita coba masuk ke soal terakhir ya, soal nomor 5. Nah, untuk poin A ya, kita coba cari. Ini menggunakan turunan implisit ya. Karena X dan Y-nya susah dipisah, maka kita tinggal turunkan aja ruas kiri dan ruas kanannya saja. Maka yang poin A, XY kuadrat dikurang sin ya, X tambah Y
sama dengan pi. Ini berarti teman-teman tinggal turunkan ruas kiri dan ruas kanan. D dx, ya. Berarti ini xy kuadrat dikurang sin x plus y sama dengan d dx dari pi. Nah, ini karena dia pengurangan, ini bisa langsung bisa dipisah-pisah ya. Kita pisah-pisah aja biar lebih jelas. Ini karena dia pengurangan, masa kita bisa pisah-pisah ya. Maka jadinya apa? XY kuadrat jadi turunan dari XY kuadrat dikurang ya turunan dari sin X plus Y. Nah, nanti sama dengan ini turunannya apa? Turunan dari pi nol ya. Jadi langsung aja. Nah, ini teman-teman boleh langsung kerjakan atau kita bikin tanda-tanda aja. Ini satu, ini dua. Oke? Nah, berarti seperti ini ya. Kita lanjutkan ya. Berarti kita mulai dari yang mana? Dari yang ini dulu ya. Berarti kita mulai dari bintang satu. D dx dari XY kuadrat. Nah, ini bentuknya itu adalah ya U kali V, teman-teman. Berarti kita misalkan U-nya itu X, berarti U absennya berapa? Satu ya, karena turunan X itu satu. Nah, kalau V-nya berarti Y kuadrat, maka V absennya apa? 2Y kali DY dx. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita ingat lagi, ya. Nah, turunan dari Y terhadap X itu namanya DY dx. Tapi kalau turunan dari ya Y pangkat N itu sama dengan N dikali Y pangkat N min satu dikali DY dx. Nah, karena di akhirnya di ujungnya kita juga menurunkan si Y-nya, yaitu jadinya DY dx. Nah, ini harus teman-teman ingat untuk turunan implisit ya. Maka ini jadinya apa? Ini jadinya U absen V ditambah U V absen, ya enggak? Berarti sama dengan ya U absennya apa? Satu. Berarti 1 dikali V-nya Y kuadrat ditambah U-nya X. V-nya adalah V absennya adalah 2Y kali DY dx. Maka ini sama aja dengan Y kuadrat ditambah 2XY DY dx. Udah kita keep dulu. Nah, berarti udah nemu nih ya. Nah, bintang satunya udah ketemu. Sekarang kita masuk ke bintang yang kedua. Nah, bintang kedua ya, maka ini jadinya apa? Turunan dari sin X plus Y. Ini berarti turunan eh, aturan rantai yang kita pakai ya. Berarti yang pertama kita turunkan sin-nya dulu. Berarti sin ya. Habis itu tulis sudutnya tetap. Baru kita turunkan yang di dalamnya. Maka jadinya satu ditambah dy dx. Nah, seperti itu. Maka ini jadinya apa? Jadinya adalah sin X plus Y ya. Ini bukan ini perkalian ya, bukan ya. Ini sin sama ini tuh sama X plus Y itu adalah satu kesatuan. Jadi nggak boleh dikalikan ke dalam X dan Y-nya doang, nggak boleh ya. Nah, ini dikalikan. Turunan sin cos ya, sorry, sorry. Turunan sin cos ya. Nah, berarti cos ya, cos X tambah Y dikali satu, berarti cos X tambah Y. Baru ditambah ya, cos X plus Y dikali dengan DI dx. Berarti sama dengan cos X plus Y kali DI dx jadinya. Nah, ini adalah yang bintang 2 teman-teman. Berarti selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah kita cari d dx dari xy kuadrat, ya kan? Kita tulis ulang lagi. Berarti ini sin X tambah Y sama dengan nol ya. Ini berarti tadi apa? Y kuadrat ditambah 2XY DY dx ini kurang ya. Ini berarti cos, ini kurung ya. Cos X plus Y ditambah cos X plus Y dikali DY dx. Nah, berarti sama dengan nol. Ini berarti jadinya
Y kuadrat tambah 2XY dy dx dikurang cos X plus Y dikurang cos X plus Y dikali dy dx sama dengan nol. Nah, yang dy dx kita letakin di satu ruas, yang nggak ada dy dx-nya pindahkan ke ruas sebelahnya. Maka ini jadinya 2xy dy dx dikurang cos X plus Y dy dx sama dengan cos X plus Y. Ini ya sama-sama ditambahkan dengan cos X plus Y ya. Berarti dikurang Y kuadrat. Maka jadinya apa? Jadinya keluarkan dy dx-nya. Maka ini sama aja dengan 2xy dikurang cos X plus Y sama dengan cos X plus Y dikurang Y kuadrat. Maka dy dx itu sama dengan cos X plus Y dikurang Y kuadrat per apa? Per 2xy dikurang ya eh, cos X plus Y. Nah, seperti itu. Nah, dy dx ya, ini juga sama dengan Y absen. Nah, jadi Y absennya adalah dy dx, teman-teman. Ya, jadi ini jawabannya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal yang poin B ya sekarang ya. Diberikan sebuah kurva x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2x kuadrat y sama dengan 4. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva di titik 2,1. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa ya, persamaan garis singgung di titik A, FA itu rumusnya apa? Y kurang FA sama dengan F absen atau M lah ya. M dikali X kurang A. Nah, berarti kita butuh apa? Butuh gradiennya, butuh ininya. Nah, kalau dia persamaan garis singgung di titik 2,1, maka jadinya apa? Y kurang 1 M dikali X kurang 2. Berarti kita tinggal butuh cari M-nya saja. Nah, berarti sekarang kita cari M-nya. Ya. Nah, berarti di sini ya karena dia bentuknya implisit kembali, maka nih jadinya coba kita kerjakan X kuadrat tambah 8 Y kuadrat dikurang 2x kuadrat Y sama dengan 4 ya. Maka kita turunkan ruas kiri dan ruas kanan ya. Berarti ddx x kuadrat tambah 8 ya. Ini bisa kalikan langsung aja ya. Kita kalikan aja. Berarti ini jadinya x kuadrat Y kuadrat ditambah 8Y kuadrat dikurang 2x kuadrat Y ya. Maka ini sama dengan 4 ya. Berarti turunan dari 4 juga. Nah, di sini yang butuh kita eh, cari pakai bintang-bintang kayak tadi itu cuma dua ya. Berarti ini sama aja dengan x kuadrat y kuadrat ditambah ddx dari ini. Berarti 8y kuadrat ditambah ddx dari, dikurang ya. Dikurang ddx dari 2x kuadrat y ya. Habis itu eh, sama dengan ini turunan dari 4 ya, berarti nol ya. Nah, berarti yang kita cari pakai bintang mungkin ini aja. Ini sama ini. Nah, berarti di sini ya, sebenarnya ini lebih mudah daripada tadi harusnya ya. Ini kita mulai dari bintang satu ddx ya, dari x kuadrat y kuadrat. Berarti kita misalkan U-nya sama dengan x kuadrat, berarti U absennya adalah 2x.
Berarti V-nya adalah Y kuadrat. Berarti V absennya adalah 2Y kali DY dx. Nah, berarti ini jadinya apa? U absen V ditambah U V absen. Berarti sama dengan ini aja. Ya, aku batasin dulu ya. Nah, berarti ini jadinya U absennya apa? 2X dikali Y kuadrat ditambah U-nya berarti X kuadrat dikali 2Y DY dx ya. Berarti ini sama dengan 2XY kuadrat ditambah 2X kuadrat Y DY dx. Dah, berarti itu yang poin yang pertama. Nah, poin kedua, ya bintang kedua, sini cukup nggak ya? Oh, nggak cukup kayaknya. Bintang kedua di sini aja. Berarti ddx dari apa? Dari si 2x kuadrat y. Maka kita misalkan u-nya adalah 2x kuadrat, maka u absennya adalah 4x, ya kan? Berarti ketika v-nya itu sama dengan y, maka v absennya adalah dy dx. Kan ini jadinya u absen v ditambah u v absen sama dengan U-nya tadi, U absennya berarti 4X dikali Y ditambah 2X kuadrat dikali DY dx. Udah, berarti kita udah nemu nih ya. Sekarang kita tinggal cari ya, kita gabungin semuanya ya berarti ya. Karena ini lumayan panjang ya, kira-kira bisa dimuat nggak ya? Kayaknya nggak muat. Kita buat di sebelah aja ya. Berarti di sini d dx dari ya X kuadrat Y kuadrat ditambah d dx dari 8Y kuadrat ditambah, dikurang ya, dikurang dd, ddx dari 2x kuadrat y sama dengan 0. Maka ini jadinya apa? Ini jadinya 2, 2xy kuadrat ditambah ya, berarti 2x kuadrat y dy dx. Ini berarti ditambah lagi, ini turunannya berapa? 16y kali dy dx ya. Dikurang, ini berarti dalam kurung ya. Berarti 4xy ditambah 2x kuadrat dy dx sama dengan 0. Berarti ini jadinya apa? Jadinya tinggal kita sederhanakan aja. Nah, yang ada dy dx kita pindahkan di ruas kanan. Oh, ini masih apa ya? Nyangkut ya. Berarti 2xy kuadrat ya. Ini langsung aku pindah-pindahin aja ya. Maka ini jadinya 2x kuadrat y dy dx ditambah 16y dy dx. Ini berarti dikurang 2x kuadrat dy dx sama dengan, berarti ini jadinya, oh ini min ya, berarti 4xy, ini berarti min 2xy kuadrat. Maka kita keluarkan dy dx-nya, 2x kuadrat y, ya, ditambah 16y, dikurang 2x kuadrat sama dengan 4xy dikurang 2xy pangkat 2, berarti dy dx-nya itu sama dengan ya 4xy dikurang 2xy kuadrat per 2x kuadrat y ditambah 16y dikurang 2x kuadrat. Nah, ini kan masih dalam bentuk xy-nya ya. Karena kita udah diketahui titiknya, ya, kan kita butuhnya m ketika titiknya 2,1, ya enggak? Nah, atau ini sama aja dengan dy dx, ya, ketika 2,1 berarti y-nya 2, x-nya 2, y-nya 1. Kan sama dengan apa? Kita substitusi aja. 4 kali 2 kali 1 dikurang 2 kali 2 kali 1 kuadrat per, berarti ini jadinya 2 kali 2 kuadrat dikali 1 ditambah ya
16 kali satu dikurang dengan 2 kali 2 dikuadratin. Berarti sama dengan ya 8 berarti 4 per ini 8 kurang 8 habis berarti 16 atau sama dengan seperempat. Maka gradiennya itu adalah seperempat. Ya, mungkin kita sambung di sini aja ya. Berarti persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung di titik 2,1 itu apa? Y kurang kurang 2 ya tadi ya, kurang 2 sama dengan M dikali X kurang satu ya. Kebalik ya. Y kurang satu ini 2 ya. Nah, benar-benar. Maka jadinya Y kurang satu sama dengan seperempat ya. X dikurang 2. Berarti Y dikurang satu sama dengan seperempat X dikurang setengah. Maka Y sama dengan seperempat X ditambah setengah. Oke? Nah, ini namanya persamaan garis singgungnya. Dan ini namanya bentuknya bentuk eksplisit ya. Bentuk eksplisit. Nah, kalau bentuk implisit gimana? Ya, ini kita coba berarti per 4 kita bikin ya. I per 4, ini X, ini tambah 2. Maka 4Y sama dengan X ditambah 2. Maka X dikurang 4Y sama dengan min 2 ya. Nah, ini bentuk implisit. Atau juga bisa kayak gini bentuknya. Ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini juga bentuk implisit. Kayak gitu. Oke, ini untuk soal nomor yang B, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor C ya. Di sini kita membahas tentang turunan tingkat tinggi, teman-teman. Karena turunan kedua. Oke. Berarti yang pertama harus teman-teman lakukan itu adalah jadikan dia pangkat dan di pembilang. Berarti fx itu sama dengan satu per akar dari x min satu. Berarti ini jadinya x min satu pangkat min setengah. Maka untuk f absennya gimana? Ya kita langsung pakai yang tadi aja. Berarti min setengah dikali x min satu pangkat min setengah dikurang satu berarti min 3 per 2 ya. Nah, maka habis itu kita cari yang kedua. Ini kan dari yang pertama nih. Karena yang kedua. Berarti min setengah dikali min 3 per 2 dikali dengan x min satu pangkat min 3 per 2 dikurang satu berarti min 5 per 2. Ini kita sederhanakan jadinya 3 per 4 X min satu ya pangkat min 5 per 2. Maka ini sama aja dengan 3 per 4 dikali X min satu pangkat 5 per 2. Ini sama aja dengan apa? 3 per 4 dikali X min satu pangkat 2 dikali X min satu pangkat setengah, ya enggak? Nah, sama dengan 3 per 4 X min satu kuadrat akar dari X min satu. Seperti itu. Oke, ini untuk soal nomor C, teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal nomor terakhir ya, yaitu poin nomor D. Nah, ini lumayan ribet ya, karena dia implisit dan turunan tingkat tinggi juga. Maka kita cari dulu satu-satu ya. Maka yang pertama, kita cari dulu turunan yang pertamanya ya. Yang di X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan 8. Maka ini D dx. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan D dx dari 8. Ya. Maka ini turunannya berapa? 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikali dy dx. Nah, maka ini sama dengan 0. Ya. Maka sekarang apa? Sekarang kita tinggal cari. Berarti 3y kuadrat dy dx itu sama dengan min 3x kuadrat. Maka dy dx ya sama dengan min 3x kuadrat per ya. Ini saya coret ya. Ini coret. Coret berarti hilang 3 aja. Nah, y kuadrat. Ini sama dengan apa? Oh, ini sama dengan y absen. Berarti kita udah nemu turunan pertamanya.
Sekarang turunan keduanya. Nah, ketika Y absennya sama dengan min X kuadrat per Y kuadrat, berarti kalau mencari turunan keduanya tinggal kita ddx dari Y absen itu sama dengan ddx dari min X kuadrat per Y kuadrat. Nah, berarti gimana ini? Ini berarti turunan kedua, berarti Y kuadrat. Ini kan bentuknya apa? Bentuknya U per V kan? Nah, berarti langsung aja ya. Berarti kita misalkan di sini, misal gitu ya, U-nya adalah min X kuadrat, berarti U absennya apa? Min 2X, berarti V-nya itu adalah Y kuadrat, berarti V absennya adalah 2Y kali DY dx. Nah, DY dx tadi apa? DY dx lah ini. Berarti langsung diubah. Berarti jadinya 2Y dikali min X kuadrat per Y kuadrat. Maka coret-coret. Maka jadinya 2 min min 2 ya. Min 2X kuadrat per Y. Nah, berarti ini apa? U absen V ditambah dikurang U V absen per V kuadrat. Ya enggak? Bentuknya kan U per V ya. Maka jadinya U absennya mana? Min 2X ya. Berarti dikali V, V-nya berarti yang mana? V-nya ini ya, Y kuadrat ya. Di Y kuadrat dikurang U-nya berarti min X kuadrat dikali dengan ini. V absen berarti min 2X kuadrat per Y. Maka per ya, per lagi ya. Di V-nya tadi apa? Y kuadrat dikuadratin. Maka sama dengan, ini kita samakan penyebutnya ya. Berarti kita samakan penyebutnya Y ya. Nah, berarti ini jadinya apa? Min 2XY pangkat 3 ya. Ini berarti min kali min plus, berarti min ya. Min 2 2X pangkat 4 ya. Nah, berarti ini sama aja dengan dikali dengan 1 per Y pangkat 4 ya enggak? Maka sama dengan min 2X Y pangkat 3 ya dikurang dengan 2X pangkat 4 per Y pangkat 5. Nah, ini adalah turunan keduanya. Ya, oke. Ini berarti Y double absennya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk video pembahasan responsi bab yang keenam. Dan alhamdulillah kita udah selesai mengerjakannya sampai nomor terakhir. Dan teman-teman boleh nonton video-video part-part sebelumnya dan responsi bab sebelumnya. Dari bab 1 sampai bab 6 itu udah lengkap di YouTube channel Pivot Solution. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution, follow Instagram dan TikTok Pivot Solution. Dan di YouTube ini teman-teman jangan lupa like, comment, and share ya. Biar video ini bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin itu dulu dari aku. Terima kasih untuk perhatiannya. Stay smart and see you soon. Bye-bye teman-teman.